Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di bawah rembulan pucat yang mengintip dari celah dedaunan lebat, keheningan desa Tuanan pecah oleh satu teriakan. Bukan teriakan kesakitan, melainkan pekikan ngeri yang membekukan darah dan menghentikan detak jantung. Beberapa pria pemberani yang membawa obor menemukan sumber suara itu. Sosok Pak Lurah tergeletak di dekat pohon sagu. Matanya melotot ke langit, wajahnya beku dalam ekspresi teror abadi yang tak terlukiskan. Tubuhnya utuh, tak ada luka. Namun, sesuatu yang paling berharga bagi seorang lelaki telah hilang. Direnggut paksa, hanya menyisakan lubang menganga yang mengerikan dan berdarah. Tiba-tiba, angin berembus, membawa wangi bunga Kamboja yang anehnya terasa manis dan memuakkan, menempel di udara seperti selubung kematian. Ratna pernah percaya pada kebahagiaan. Hidupnya sederhana bersama Maya, putri semata wayangnya yang berusia 7 tahun, sebuah semesta kecil yang menjadi pusat rotasinya. Maya adalah gadis kecil yang tawanya semurni embun pagi, yang matanya berbinar setiap kali melihat kupu-kupu. Namun, pada suatu sore yang kelabu, semesta itu retak menjadi 1000 kepingan yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Ia menemukan Maya meringkuk di bawah ranjang, di sudut paling gelap kamarnya. Tubuh mungil itu gemetar hebat seolah demam. Gaun kecil bergambar bunganya sobek dan ternoda merah kecoklatan. Isak tangisnya bukan lagi tangisan anak kecil, melainkan rintihan pilu seekor makhluk yang jiwanya telah direnggut paksa. Luka batin itu begitu dalam hingga Ratna bisa merasakannya secara fisik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga nyaris berhenti berdetak. Di antara isak tangis yang memilukan itu, sebuah nama disebut dengan gemetar. Pak Harjo, juragan kopra yang dihormati, pria yang tangannya selalu terulur memberi permen, pria yang senyumnya kini terasa seperti seringai iblis. Dunia Ratna runtuh. Kemarahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya meletup-letup dalam dadanya. Tapi kemarahan itu cepat tergantikan oleh gelombang keputusasaan yang dingin dan menghanyutkan saat ia membawa Maya ke pihak yang berwenang. Di hadapan aparat, ceritanya seolah menguap di udara. Mereka menatapnya dengan tatapan meremehkan, bahkan curiga. Anak ibu yakin tidak mengarang cerita. Anak kecil suka berfantasi, ujar seorang petugas. Kata-katanya menusuk lebih tajam dari belati. Pak Harjo adalah pilar desa, donatur besar. Ratna hanyalah seorang janda miskin. Timbangan keadilan bahkan tidak pernah bergeser sedikit pun. Ia pulang dengan jiwa yang kosong. Hari-hari berikutnya adalah neraka sunyi. Tawa Maya telah mati. Gadis kecilnya menjadi pendiam, seringkali hanya menatap kosong ke dinding. Tiba-tiba di tengah malam, ia akan menjerit. Teriakan yang sama persis seperti saat Ratna menemukannya di bawah ranjang. Ia akan mengigau, meronta dan menangis tanpa suara. Maya akan gemetar ketakutan setiap kali melihat bayangan seorang pria dewasa. Hati Ratna retak sedikit lagi setiap kali melihat putrinya flinch saat ia mencoba memeluknya. Ia berdoa, memohon, menjerit dalam hati kepada Tuhan yang terasa begitu jauh. Namun langit tetap diam. Dalam keheningan itulah, benih dendam mulai tumbuh, akarnya mencengkeram erat sisa-sisa hatinya yang hancur. Bisikan-bisikan lama para tetua tentang kekuatan gelap di pedalaman hutan, tentang Suwangi, tidak lagi terdengar seperti dongeng, melainkan seperti sebuah undangan. Perjalanan Ratna menuju kaki gunung adalah sebuah ziarah ke neraka. Ia berjalan menembus semak belukar berduri yang merobek kulitnya. Kakinya terbenam dalam lumpur dingin yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Setiap langkah adalah penegasan bahwa ia meninggalkan dunia manusia di belakangnya. Gubuk Nenek Asih berdiri di sana, nyaris tak terlihat,
menyatu dengan hutan yang gelap dan lembab. Asap tipis berbau aneh mengepul dari atap rumbianya. Nenek Asih menatapnya dari ambang pintu yang gelap. Matanya keruh seperti air rawa, namun tatapannya menembus hingga ke dasar jiwa Ratna yang penuh luka. Dendam adalah api yang akan membakarmu lebih dulu sebelum membakar musuhmu, desis Nenek Asih. Suaranya serak. Biarlah aku menjadi abu, selama abuku bisa membutakan matanya, jawab Ratna. Suaranya datar dan dingin. Ritual itu dimulai saat bulan bersembunyi di balik awan. Mencekam dan primitif. Nenek Asih tidak mengajarkan mantra. Ia memerintahkan Ratna untuk berpuasa, membiarkan tubuhnya menjadi lemah dan laparnya menjadi tajam. Kemudian ia disuruh meminum ramuan dari akar-akaran yang rasanya seperti tanah kuburan, membuatnya muntah hingga perutnya terasa terkoyak. Tiba-tiba, penglihatannya berubah. Ia bisa melihat aura kehidupan di setiap pohon, mendengar bisikan roh-roh kecil di dedaunan. Nenek Asih kemudian menunjuk ke sepetak tanaman singkong. Di mata Ratna yang baru, daun-daun itu memancarkan cahaya hijau kebiruan yang dingin. Itu santapan pertamamu, perintah Nenek Asih. Ratna memakannya mentah-mentah. Rasa dingin yang ganjil menjalar dari lidahnya, turun ke kerongkongan, dan menyebar ke seluruh pembuluh darahnya seperti racun es. Tubuhnya menggigil hebat. Ujian terakhir adalah puncaknya. Di bawah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti jari-jari kerangka, Nenek Asih menyerahkan sebilah pisau obsidian yang berkilauan ditimpa cahaya obor. Ilmu ini menuntut kelahiran kembali, dan setiap kelahiran didahului oleh kematian. Dengan bayangan wajah Pak Harjo yang tertawa mengejek di benaknya, Ratna menarik pisau itu melintasi perutnya sendiri. Rasa sakit yang menyilaukan meledak di sekujur tubuhnya. Darah hangat mengalir deras, napasnya tersengal-sengal. Saat kegelapan mulai merayap di tepi pandangannya, tiba-tiba kekuatan dari daun suanggi itu meledak. Ia merasakan sesuatu yang hidup bergerak di bawah kulitnya. Dagingnya yang robek seolah ditarik oleh benang-benang tak kasat mata, menyatu kembali dengan desisan pelan. Luka itu menutup, hanya menyisakan garis tipis pucat. Ia bangkit berdiri, rasa sakitnya hilang. Yang tersisa hanyalah kekuatan yang dingin dan sebuah rasa lapar yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Ratna telah mati, dan sesuatu yang lain kini menatap dunia melalui matanya. Pak Harjo mulai merasa ada yang salah. Awalnya hanya hal-hal kecil yang bisa ia abaikan sebagai kebetulan. Tiba-tiba, ia sering mencium aroma Kamboja di ruang kerjanya, padahal jendela tertutup rapat. Tapi kemudian teror itu berevolusi, menjadi lebih personal dan kejam. Suatu malam, saat ia makan sendirian, tiba-tiba nasi di piringnya terlihat seperti ribuan belatung menggeliat. Ia terlonjak kaget, namun saat ia berkedip, nasi itu kembali seperti semula. Di tengah malam, ia sering terbangun karena mendengar suara isak tangis seorang gadis kecil, persis seperti tangisan Maya, yang seolah datang dari kolong ranjangnya. Ia akan melompat turun, memeriksa dengan jantung berdebar kencang, namun tidak menemukan apa-apa. Teror itu semakin menjadi-jadi. Bayangan seorang perempuan cantik mulai menghantuinya, bukan lagi sekilas, tapi lebih jelas. Saat ia bercermin untuk merapikan kumisnya, tiba-tiba di pantulan cermin, perempuan itu berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. Namun senyum itu perlahan merekah terlalu lebar, menampakkan deretan gigi yang tajam seperti paku, dan matanya menyala merah. Pak Harjo akan berbalik dengan panik, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Ia menjadi kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Setiap sudut gelap di rumahnya terasa mengancam. Setiap embusan angin terdengar seperti bisikan yang meneriakkan dosanya. Ia tak lagi berani pada perempuan. Hasratnya telah digantikan oleh ketakutan yang melumpuhkan. Sang predator kini telah menjadi mangsa yang kebingungan. Kewarasannya terkikis lapis demi lapis oleh teror psikologis yang tak terlihat namun begitu nyata.
Malam itu, putus asa dan ketakutan, Pak Harjo lari ke sebuah warung tuak terpencil, berharap alkohol bisa menenggelamkan hantu-hantu di kepalanya. Hujan deras di luar menciptakan tirai air yang mengisolasi warung itu dari dunia. Tiba-tiba, pintu berderi terbuka. Perempuan dari mimpi buruknya masuk. Ia nyata. Setiap lekuk tubuhnya sempurna. Kulitnya bersinar di bawah cahaya temaram dan matanya menjanjikan surga. Aroma Kamboja yang kini familiar menguar darinya. Namun alih-alih menakutkan, kali ini terasa memabukkan. Keinginannya yang telah lama terkubur oleh rasa takut, tiba-tiba bangkit dengan liar. Ia adalah personifikasi dari setiap fantasi terlarang Pak Harjo. Dengan mudah, pria itu jatuh ke dalam perangkapnya. Mereka minum dan tertawa. Perempuan itu mendengarkan semua keluh kesahnya dengan tatapan penuh simpati. Ia menawarkan untuk menemani Pak Harjo, membawanya ke sebuah pondok kosong di tepi hutan agar mereka bisa berdua saja. Didorong oleh nafsu dan alkohol, Pak Harjo setuju tanpa berpikir. Di tengah jalan setapak yang becek, perempuan itu berhenti. "Kita sudah sampai," bisiknya. Pak Harjo melihat sekeliling. Tak ada pondok, hanya kegelapan hutan dan suara hujan. Saat ia berbalik, wajah cantik itu telah lenyap. Yang berdiri di hadapannya adalah Ratna. Tapi bukan Ratna yang ia kenal. Matanya berkobar dengan kebencian murni. Dan di sekeliling tubuhnya ada aura gelap yang terasa menekan udara. Tiba-tiba, Pak Harjo tidak bisa bergerak. Kakinya seolah terpaku ke tanah. "Kau ingat rintihan anakku Harjo?" desis Ratna. Suaranya kini berlapis, seolah ada puluhan suara penuh dendam berbicara serempak. "Malam ini, kau akan merintih untuknya." Teror yang sesungguhnya dimulai. Ratna tidak langsung membunuhnya. Dengan kekuatannya, ia memaksa Pak Harjo untuk merasakan semua ketakutan dan rasa sakit yang dialami Maya. Pikiran Pak Harjo diserbu oleh visi-visi mengerikan. Ia merasakan tubuhnya menjadi kecil dan tak berdaya. Merasakan tangan-tangan kasar merenggut kepolosannya. Ia menjerit, bukan karena sakit fisik, tapi karena jiwanya terkoyak. Saat ia sudah benar-benar hancur, barulah serangan terakhir itu datang. Cepat, brutal, dan menjadi penutup yang mengerikan atas utang yang telah jatuh tempo. Di tengah hujan lebat, hanya ada satu pekikan terakhir, lalu hening. Desa Tuanan dilanda histeria massal. Dua pria terhormat mati dengan cara yang sama, sebuah mutilasi yang tak terbayangkan. Legenda Suwangi menjadi topik utama di setiap sudut. Bisikan penuh ketakutan yang membuat para lelaki tak berani lagi melirik perempuan selain istri mereka. Keadilan buta yang tak pernah mereka dapatkan di dunia nyata, kini datang menagih dengan caranya sendiri yang mengerikan. Ratna kembali beberapa hari kemudian, berjalan memasuki desa dengan langkah tenang. Wajahnya pucat, tapi tak ada lagi raut penderitaan di sana, hanya kekosongan yang dingin. Ia langsung menuju rumahnya dan memeluk Maya. Untuk sesaat, ia adalah seorang ibu. Ia membelai rambut putrinya, menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering mereka nyanyikan. Namun, sesuatu telah retak selamanya. Tiba-tiba, Maya menarik diri dari pelukannya. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan mata yang memancarkan bukan lagi cinta, melainkan ketakutan. Anak itu, yang jiwanya telah terluka, kini bisa merasakan kegelapan yang membayangi ibunya. Aura dingin yang tak bisa disembunyikan di balik pelukan hangat. Saat itulah Ratna menyadari harga dari pembalasannya, tragis dan mutlak. Untuk melindungi putrinya, ia telah menjadi monster yang kini ditakuti oleh putrinya sendiri. Ia telah memenangkan perangnya, namun kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya berperang. Ratna tetap di desa, menjadi bayangan yang hidup. Ia merawat Maya dari kejauhan. Cintanya kini menjadi kutukan yang menciptakan jarak di antara mereka. Di malam hari, beberapa orang yang terjaga bersumpah melihat siluetnya berdiri di tepi hutan.
seorang penjaga berwajah duka, monster yang lahir dari cinta seorang ibu. Dendamnya telah lunas, tapi ia selamanya terkurung dalam kesunyian, menjadi bisikan abadi dalam legenda gelap Desa Tuanan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.